Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare, kasih Tuhan menyertai kita selama retret 40 hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuh dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, didesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita diajak untuk tetap setia mengikuti perintah Tuhan, menjadi seorang pelayan bagi semua orang. Hari ini kita mendengar bahwa datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya, lalu meminta kepada Yesus supaya anak-anaknya kelak boleh duduk di dalam kerajaan Yesus, yang seorang di sebelah kanan dan seorang yang di sebelah kiri. Tidak ada salahnya. Semua orang tua pasti meminta kepada Tuhan agar anaknya hidup baik, agar anaknya kelak masuk dalam kerajaan surga. Kemudian Yesus berkata, bisa mereka alami itu. Tetapi duduk di sebelah kiri dan kanan, Bapa yang menentukan. Kita bisa duduk dalam kerajaan surga, asalkan kita mau melakukan kehendak Bapa kita dalam kerajaan surga. Tidak sekedar menjadi pendengar, tapi melakukan kehendak Bapa, agar duduk dalam kerajaan surga menjadi bagian dari hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan tadi Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kita bisa menjadi baik, menjadi orang terkenal, mari kita jadi pelayan. Tidak usah membanggakan diri dengan kesombongan, tapi mari kita menjadi pribadi yang rendah hati dan siap melayani. Pertama-tama layani keluargamu.
Kadang kita sibuk melayani di luar, lalu kita lupa melayani keluarga kita sendiri. Lakukan itu dalam keluargamu. Suami melayani istri, istri melayani suami. Sebaliknya demikian. Orang tua melayani anak, anak punya kewajiban untuk menghormati dan melayani orang tuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Kita minta hati sebagai seorang hamba, supaya kita mampu melayani. Kalau kita sombong, tidak ada kesempatan bagi kita untuk melayani dengan ikhlas. Sama seperti Kristus, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan datang untuk melayani Anda dan saya. Dan yang paling sempurna adalah Dia memberikan seluruh hidupnya, jiwa raganya, untuk dipaku di kayu salib demi keselamatan kita. Dia menebus dosa Anda dan saya. Dia melayani sampai akhir. Mari kita lakukan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi kami semua. Jadikan kami murid-murid-Mu yang setia Tuhan, yang siap menjadi pelayan-Mu bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Jauhkan kami dari sikap kesombongan, ketamakan, kerakusan. Bantulah kami untuk dengan rendah hati menebarkan belas kasih dan kerahiman. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan diri-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Semoga kami juga mampu memberikan diri kami untuk melayani, bahkan memberikan hidup kami untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, jadikan hati kami seperti hati-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.